Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi penilaian akademik menggunakan framework Laravel dan MySQL. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Tito Budianto, Teresia Febrin Jessica Puri, dan Ahmad Nurrahman Akhadi. Nah, kenapa sih kita pilih aplikasi ini? Jadi, aplikasi penilaian mahasiswa ini menggunakan framework Laravel dan database-nya MySQL. Nah, ini merupakan respon terhadap perubahan pendidikan yang semakin berorientasi pada teknologi. Jadi nanti proses penilaian manual yang memakan waktu ini bisa ditingkatkan efisiensinya melalui aplikasi yang kami buat. Dan aplikasi ini akan memberikan transparansi kepada mahasiswa dan memudahkan pemantauan akademik. Jadi kombinasi Laravel dan MySQL ini menyediakan platform efisien dan mudah dipelihara dengan fitur-fiturnya seperti akses online, analisis data, dan manajemen efektif. Aplikasi ini mendukung lembaga pendidikan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, perbaikan kurikulum, dan pemantauan kinerja akademik. Jadi ini merupakan langkah penting untuk pendidikan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Tujuannya di sini ada dua. Kalau menurut pandangan dari sekolah, untuk mempermudah guru, menginputkan nilai dan merekapnya. Untuk pandangan kami, mahasiswa, tujuannya adalah membangun aplikasi penilaian akademik berbasis web dengan menggunakan framework Laravel dan database-nya MySQL. Kemudian pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasannya ini terdiri dari backend PHP menggunakan Laravel, terus yang kedua ada database MySQL, dan yang ketiga adalah frontend menggunakan React.js. Sebagai berikut adalah gambarnya, ya, di mana sekarang admin dapat mengelola user, menambahkan data siswa, mengeditnya, mengelola kelas baru, dan memindahkan isi kelas. Untuk user guru pribadi ini hanya dapat melihat nilai yang dibuat dan membuat nilai baru. Ya. Untuk demo aplikasinya, saya serahkan kepada Tito Budianto sebagai kerabat saya. Oke, terima kasih Mas Amar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang back-end dari aplikasi kami. Oke, jadi di sini ada project kami. Kami menggunakan framework Laravel untuk pemrograman PHP. Di sini kami membuat beberapa controller untuk melakukan transaksi data antara database MySQL dengan framework Laravel ini. Kenapa? Agar backend-nya ini bisa membuat, menampilkan, dan juga menghapus data. Contoh di sini ada controller untuk nilai. Di sini kami membuat fungsi create untuk membuat nilai baru, di mana nanti dia itu akan memfilter nilainya itu untuk mata pelajaran apa, untuk kelas berapa, dan jenis nilainya ini apa. Nanti saya jelaskan jenis-jenisnya. Lalu di sini ada validasi nilai. Jadi untuk mengisi nilainya itu dari 0 sampai 100, kalau lebih atau kurang, dia akan melakukan fungsi validasi ini. Nah, yang ini kami membuat fungsi show untuk menampilkan nilai di dashboard guru dan juga dashboard admin. Eh, User dan admin juga bisa melakukan edit nilai jika guru ataupun admin melakukan kesalahan dalam input nilai. Editnya ini sama juga seperti update, tapi update itu digunakan untuk menampilkan, jadi menampilkan data yang terbaru, dan yang ini fungsi delete untuk menghapus nilai. Kontrol ini tidak hanya untuk nilai, kami juga membuatnya untuk kelas, jenis nilai, profile user, rekapan nilai, dan juga nama siswa. Nah, untuk front end-nya kami menggunakan React.js. Di sini kami taruh di resources dari JS. Ini tampilan app.jsx kami, dan untuk komponen-komponennya ada di dalam folder komponen, di mana ada chart bulanan, lalu ada tampilan untuk membuat nilai baru, di mana tampilan ini mengambil backend dari controller yang tadi sudah kita buat, ada edit siswa, dan ada macam lainnya.
Nah, untuk tampilan aplikasinya sendiri, ini tampilan login aplikasi kami. Kita bisa login menggunakan email dan password yang sudah kita daftarkan. Di mana di sini misal saya ingin login dengan menggunakan user credential admin. Di sini adminnya menggunakan email saya sendiri. Kita bisa masuk dan dia akan langsung masuk ke tampilan dashboard admin. Nah, untuk dashboard admin ini terdapat 3 data di atas yang ditampilkan menggunakan kontrol yang sudah kita buat tadi, di mana ada jumlah kelas yang sudah kita buat, ada berapa user atau pengajar atau juga guru, dan juga ada berapa total nilai yang sudah tersimpan. Nah, di sini ada chart juga. Kenapa chartnya belum muncul? Karena chartnya ini untuk chart minggu ini, dan chart sebelahnya ini untuk chart bulan ini, yaitu Januari. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu pengelolaan user. Nah, di sini kami membuat pengelolaan user di mana di dashboardnya ini admin bisa menambahkan user baru. Nah, kalau user biasa atau user guru, dia tidak bisa menambahkan user baru. Kita akan ke fungsi itu nanti. Kita lanjut ke pengelolaan siswa terlebih dahulu. Nah, di pengelolaan siswa ini kurang lebih sama seperti kelola user tadi, cuma bedanya ini hanya untuk memasukkan siswa ke dalam kelas, di mana kita bisa melakukan tambah, kita bisa memasukkan nama siswa, misalkan Junaidi. Nah, kita bisa memasukkannya ke kelas yang sudah kita buat atau sudah kita tentukan tadi. Di sini ada TKJ 1 sampai TB 1. Jadi sekolah yang sebagai studi kasus kita ini adalah SMK Negeri 3. Misal kita mau masukkan Junaidi ini ke kelas 10 TKJ 1, kita bisa kirim atau send atau submit, berhasil menambahkan siswa baru. Di sini Junaidi sudah termasuk di kelasnya. Kita juga bisa melakukan edit siswa. Kita bisa mengeditnya berdasarkan kelasnya. Misal kita ingin mengubah nama siswa di kelas 12 TB 1. Di sini yang awalnya namanya Dani, bisa kita rubah menjadi misal Doni. Kelasnya kita tetapkan di 12 TB 1 saja, kita bisa simpan. Lalu kita lanjut ke koridor kelas. Nah, di koridor kelas ini kita bisa menambahkan kelas baru, kita juga bisa mengedit nama kelas. Nah, fitur lebih yang ada di koridor kelas ini, kita juga bisa melakukan transfer siswa dari kelas awal ke kelas tujuan. Fungsi ini bisa digunakan untuk misal ingin menaikkan kelas siswa seperti dari 10 TKJ 1, misal dia naik kelas ke 11 TKJ 1. 11. Nih, 11. Kita bisa kirim dia ke 11 TKJ 1 dan dia akan langsung terkirim. Bagaimana cara melihatnya? Kita bisa lihat di kelola siswa sudah tidak ada lagi 10 TKJ 1 karena semuanya pindah ke TKJ 11. Nah, tidak ada 10 TKJ, adanya 11 TKJ. Nah, itu saja fitur koridor kelas. Oh ya, kita juga bisa mengosongkan kelas. Misalkan kelas 12 TB 1 sudah lulus, otomatis semua siswa sudah tidak ada di kelasnya. Kita bisa mengosongkan kelas 12 TB 1. Misalkan tadi ada si Doni yang ada di kelas 12 TB 1, harusnya Doni sudah tidak ada di kelas Doni. Nah, Doni sudah tidak ada di daftar siswa. Kita lanjut ke penilaian. Di sini untuk admin dan guru kurang lebih sama. Jadi saya akan menjelaskan penilaian dan rekapan nilai di user guru. Kita kembali ke menu kelola user. Kita akan coba menambah user baru. Nah, di sini akan tampil form, registration form. Di sini kita bisa menambahkan nama guru. Misalkan kita ingin memasukkan Ahmad dengan email. Kita bisa memasukkan password juga. Nah, ini di confirm password ini di mana validasi controller tadi digunakan. Kita register akan langsung terlogin ke user Ahmad yang baru dibuat tadi. Nah, di sini data penilaian masih kosong, kita bisa membuat nilai baru. Mata pelajarannya apa? Nah, di sini tampil
combo box, kita juga bisa melakukan filtering dengan melakukan pencarian di sebelahnya. Nah, pencarian ini kita menggunakan Ajax. Lalu kelasnya untuk kelas berapa, misal saya ingin menginput nilai untuk 11 TG1. Nah, jenis nilai ini terbagi dari 5 macam. Ada nilai ujian harian, ada ujian. Nah, ujian ini bisa untuk UTS ataupun UAS. Ada pilihan ganda, esai, dan tambahan. Misal kita ingin melakukan ulangan, kirim. Nah, di sini langsung tampil seluruh siswa yang ada di kelas 11 TKJ1. Kita bisa memasukkan nilai dengan kita ketik, atau kita up and down seperti ini. Nah, kalau kita bisa lihat, kita masukkan 1000 di sini. Nah, ini nggak akan bisa nanti. Jadi kalau kita naikkan atau turunkan, dia pasti akan turun lagi ke 100. Misal kita masukkan 90, 50, dan 10. Kasihan, 65 aja. Ini kita bisa simpan tombol yang atas sama dan bawah itu kurang lebih sama sih. Nah, nilai baru ditambahkan. Ini ada, jadi guru ini dia punya nilai untuk mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak, jenis nilai ulangan, dan dibuat pada hari ini. Sini kita bisa melihat nilai yang sudah dibuat tadi. Nah, ini ada nama-nama siswa dan nilainya masing-masing. Di sini ada jenis ulangannya juga, ada kelas dan mata pelajarannya. Kita juga bisa melakukan edit nilai jika sudah dilakukan ujian ulang atau guru melakukan kesalahan. Misal sini kita tambahkan 1 dan dia akan berubah jadi 66. Nah, untuk rekapannya ini kurang lebih rekapan bulanan. Jadi ada bulan dan tahunnya. Ini kita bisa lihat saja. Jadi nggak bisa dihapus untuk rekapan ini. Nah, ada mata pelajaran, bulan, dan kelasnya. Ini kita bisa unduh ke Excel. Ya, seperti itu kurang lebih. Kita bisa logout dan kembali ke akun admin. Nah, di dashboard admin akan muncul chartnya ini berubah ya. Nilai mingguannya bertambah jadi 1 karena eh, guru Ahmad tadi sudah menambahkan nilai baru. Di chart bulanan juga sudah bertambah 1. Dan untuk tahun guru juga bertambah 1 karena terdapat user baru yaitu Ahmad, dan juga nilainya bertambah 1 karena Pak Ahmad tadi sudah menambahkan nilai baru. Di usernya ini Ahmad tadi. Dan untuk penilaian, di penilaian ini admin dan guru lain tidak bisa melihat nilai yang dibuat oleh guru lain. Jadi hanya bisa melihat nilai yang mereka buat sendiri. Untuk rekapan juga sama. Nah, oke, kurang lebih begitu saja. Kita bisa logout dan sudah selesai demo aplikasi dari saya. Terima kasih. Kembali lagi ke Mbak Jessica. Baik, terima kasih Saudara Tito. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.